Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, baik itu nikmat jasmani ataupun rohani, terutama nikmat Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri An-Najahi, selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Satuan SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada kelas 11 jenjang SMA pada bab 9 di semester genap, yaitu ekonomi Islam. Ekonomi adalah suatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun ekonomi Islam merupakan sistem perekonomian yang dilaksanakan atas dasar-dasar hukum Islam. Di dalam ilmu fikih, ekonomi Islam merupakan bagian dari bab muamalah. Ekonomi Islam tersebut mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh ekonomi Islam atau muamalah yang diatur oleh hukum Islam adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, perserikatan di dalam pertanian dan perdagangan, serta usaha perbankan dan asuransi yang Islami, yang kita kenal perbankan syariah ataupun asuransi syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama pada bab ekonomi Islam, yaitu prinsip ekonomi dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan pemaparan materi pada tayangan presentasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Bertemu lagi dengan saya An-Nazah. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi seputar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi bagian pertama dari bab 9 ekonomi Islam untuk kelas 11, yaitu prinsip dasar ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, apapun yang dilakukan seseorang haruslah berdasarkan syariat atau hukum yang telah Allah SWT tetapkan. Hal ini termasuk aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam agar tercapainya kehidupan yang tentram dan damai. Syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada umat manusia memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta atau maqasid syariah. Orang yang paham akan tujuan maqasid syariah akan mengerti cara membelanjakan uang sesuai aturan Islam. Mereka tidak akan memanfaatkan uang tersebut untuk tujuan yang haram. Mereka tidak akan rakus dan menggunakan uang yang dimiliki untuk kepentingan yang jelas, seperti untuk menafkahi keluarga, membantu fakir miskin, dan tidak berfoya-foya untuk hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti judi dan mengonsumsi barang yang haram. Aktivitas ekonomi Islam juga memperhatikan asas ekonomi, yaitu asas keadilan yang merata. Segala aktivitas ekonomi harus menjunjung asas keadilan yang ada dalam aktivitas perbankan, asuransi, bisnis, dan aktivitas lainnya. Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dalam setiap aktivitas kehidupannya, baik sosial maupun ekonomi. Islam tidak menyukai siapa saja yang berbuat zalim, menipu, memanipulasi, dan berdusta. Dalil Al-Quran prinsip ekonomi dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Untuk dapat menerapkan ekonomi Islam secara teknis, ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang terus oleh umat Islam. Prinsip dasar ini menjadi patokan dalam perkembangan ilmu ekonomi dan transaksinya kapanpun dan dimanapun walau zaman sudah berganti. Perkembangan teknologi dan juga berbagai ilmunya menuntut bahwa manusia harus berpegang pada prinsip. Di antaranya adalah, yang pertama, adanya akad atau perjanjian. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Surah Al-Maidah ayat 1. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau perjanjian juga harus dilaksanakan sebelum akad terjadi. Akad atau perjanjian juga harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi. Untuk itu, dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga, kualitas barang, syarat-syarat penjualan, dan pembelian barang tersebut. Yang kedua, berniaga dengan jalan suka sama suka. Dalam sebuah transaksi, termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Adapun dalil Al-Qur'annya adalah yaitu surah An-Nisa ayat 29 yang tadi saya bacakan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Untuk itu, menjalankan transaksi menurut Islam harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak ada yang terzolimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya. Agar suka sama suka, maka transaksi tersebut harus dilakukan oleh orang yang sadar, berakal, dan juga bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu larangan penipuan. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan jual beli yang bersifat mengandung penipuan, ketidakjujuran seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati, dan sebagainya, termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa ketika dilakukan. Yang keempat adalah teradministrasi dan kejelasan transaksi. Prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa hendaklah ada saksi atau pencatatan yang dipercaya agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan dan tidak lupa begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Yang kelima, yaitu dilakukan secara terencana dan profesional. Agar memperoleh hasil yang maksimal dan memperoleh keberkahan, umat Islam dalam melakukan kegiatan Islam harus dilakukan secara terencana dan profesional. Adapun caranya sebagai berikut. Cara melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam secara profesional. Yang pertama adalah mengutamakan faktor keahlian. Pengelolaan ekonomi perlu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian. Dengan dilakukan oleh para ahlinya, pekerjaan dapat menghasilkan ekonomi yang maksimal. Sebaliknya,
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian hanya akan memperoleh kegagalan. Yang kedua yaitu dilakukan dengan penuh amanah. Setiap umat Islam yang melakukan kegiatan ekonomi Islam harus dilakukan dengan penuh amanah. Artinya masing-masing dapat saling dipercaya. Kekecewaan di antara kedua belah pihak pun akan dihindari. Yang ketiga, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan oleh umat Islam harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap orang Islam adalah seorang pemimpin, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan, termasuk kegiatan ekonomi, akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bersabda, yang artinya adalah Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, dilakukan secara adil. Adil berarti melakukan sesuatu sesuai norma yang berlaku atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil dalam kegiatan ekonomi adalah melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan norma agama Islam secara konsisten. Selanjutnya, tujuan prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama adalah agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia saling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Yang keempat adalah agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maksud daripada tujuan yang keempat adalah menyelamatkan agama, yaitu untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Quran dan hadis. Dengan memenuhi segala prinsip ekonomi syariah, maka juga akan menunjukkan kepatuhan pada agama. Selanjutnya, maksud daripada menyelamatkan jiwa. Ekonomi Islam memiliki sistem yang sangat aman dan akan menghindarkan pelakunya dari setiap kemudaratan apabila diterapkan sesuai ketentuannya. Karena itulah ekonomi Islam menjamin keamanan jiwa bagi setiap pelakunya. Bukan hanya bagi diri sendiri, jaminan keamanan tersebut juga berlaku pada semua orang yang menjalin bisnis syariah. Yang selanjutnya adalah menyelamatkan akal. Meskipun memiliki konsep yang sederhana, ekonomi syariah tetap menuntut untuk dapat berpikir secara logika, menggunakan akal sehat. Bagaimana caranya dapat mengambil keuntungan tanpa perlu mengambil hak orang lain? Pada dasarnya, ekonomi Islam hanya sah apabila terjadi akad atau perjanjian antara kedua belah pihak pelaku ekonomi. Konsep ini adalah yang paling sesuai dengan logika perdagangan, karena bagaimana akan terjadi jual beli yang terjamin keamanannya dan keuntungannya apabila tidak ada perjanjian tersurat antara kedua belah pihak. Pada proses peminjaman pun, selain harus adanya akad, meminjam tidak boleh mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamnya. Hal ini tentu saja akan sangat memudahkan bagi orang yang membutuhkannya. Karena sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam menjamin kesejahteraan seluruh umatnya. Itulah nilai-nilai ekonomi syariah yang juga merupakan manfaat dari ekonomi syariah. Maksud yang selanjutnya adalah menyelamatkan keturunan. Harta yang dimiliki akan digunakan untuk menghidupi anak cucu, dan jika harta tersebut halal sumbernya dan bersih dari hak orang lain, maka keturunan dan siapapun yang merasakan manfaat dari harta tersebut akan turut merasakan berkah dari harta tersebut. Yang selanjutnya, mengimplementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah prinsip asal ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk, termasuk yang menjamin semua rizki bagi semua makhluk. Dalam firman Allah dalam surah Al-Hud ayat 6 yang artinya adalah, dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semua dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfudz. Yang kedua, keuntungan dunia akhirat.
Ekonomi yang diperjuangkan oleh umat Islam harus mampu mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Artinya, harta ekonomi tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Rezeki akan mendatangkan manfaat dan kebahagiaan ganda, yaitu dunia dan akhirat, apabila rezeki yang diperoleh melalui jalan dan proses yang baik, benar, dan halal. Sebagai ciri dari rizki yang halal adalah setelah rizki diperoleh dan dikuasai, senantiasa mendorong manusia untuk taat beribadah dan senantiasa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ekonomi hanya akan membuat kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat apabila ekonomi menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ekonomi atau harta merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 15 yang artinya adalah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Yang ketiga adalah kepemilikan ekonomi secara pribadi. Setiap orang secara pribadi berhak untuk bekerja secara halal dan berhak memiliki hasil pekerjaan secara pribadi. Hak kepemilikan ekonomi secara pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga keberadaannya terlindungi oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum Islami. Namun perlu diingat bahwa walaupun rezeki diperoleh melalui usaha sendiri, setelah rezeki atau harta tersebut diperoleh dan dimiliki, dibatasi oleh sedikit hak orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah kelompok kaum duafa, kelompok yang belum mampu seperti fakir, miskin, anak yatim, janda tua, dan sejenisnya. Sehingga hak tersebut harus diberikan tanpa harus ditunda-tunda. Karena dengan menunda-nunda sama dengan menunda kebutuhan hidup bagi mereka. Yang keempat adalah kerjasama sebagai penggerak ekonomi. Islam memerintahkan kepada umat Islam untuk mengelola ekonomi dengan cara kerjasama. Di antara jenis kerjasama tersebut adalah melalui syirkah, perbankan, dan asuransi. Yang kelima adalah menolak sistem monopoli. Islam sangat melarang bagi umat Islam untuk memiliki harta secara monopoli. Sebaliknya, Islam memerintahkan umat Islam untuk berbagi kepemilikan ekonomi secara merata. Sistem monopoli adalah sistem menguasai secara keseluruhan terhadap sumber dan jenis harta serta menimbunnya, sehingga menutup kesempatan bagi manusia yang lain untuk ikut memperoleh dan memilikinya. Hal tersebut dilarang dan hukumnya haram di dalam ajaran Islam. Yang keempat adalah menolak sistem riba. Semenjak Islam lahir, Islam konsisten menolak pengelolaan ekonomi dengan sistem riba, karena riba tidak memberikan manfaat sedikit pun dalam kehidupan umat Islam. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan. Di dalam kegiatan ekonomi Islam seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang, sering masih dijumpai adanya tambahan tertentu yang diikat dengan suatu perjanjian. Ikatan perjanjian ini dilakukan antara dua pihak di awal kegiatan transaksi, baik pada jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, maupun jenis kegiatan ekonomi Islam lainnya. Yang ketujuh adalah tanggung jawab di akhirat. Semua amal perbuatan manusia kelak pada hari kiamat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali amal perbuatan yang dilakukan oleh tiga kelompok manusia, yaitu amal perbuatan seorang anak hingga dewasa, amal perbuatan orang yang tidur sampai bangun, dan amal perbuatan orang yang gila sehingga sembuh. Dalam kepemilikan ekonomi atau harta bagi umat Islam, kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban ganda tersebut adalah asal muasal diperoleh ekonomi atau harta dan penggunaan harta tersebut. Yang kedelapan adalah terhadap zakat. Umat Islam melalui usaha yang halal berhak memperoleh harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Namun di dalam kepemilikan tersebut, umat Islam tidak boleh memiliki secara keseluruhan, karena ada sebagian kecil dari harta tersebut menjadi hak orang lain. Sebagian kecil yang menjadi hak orang lain tersebut adalah hak kaum duafa melalui zakat.
infak, dan sodako. Terhadap zakat, ada jenis harta yang sudah ditentukan batas nisab dan kadar zakatnya, seperti emas, perak, binatang ternak, hasil perdagangan, pertanian, dan jenis lainnya. Namun, ada yang tidak ditentukan secara khusus, sehingga perlu disesuaikan dengan nisab dan kadar zakat pada jenis harta tertentu, seperti harta profesi dan jenis usaha tertentu. Mengapa harus zakat? Dengan berzakat, infak, dan sodako, umat Islam telah memperoleh keberuntungan ganda, yaitu hartanya bersih dari bercampurnya harta kaum duafa dan jiwanya bersih dari penyakit kikir. Sehingga rezeki yang dimiliki oleh umat Islam merupakan rezeki yang bersih, halal, berkah, dan terjaga keselamatannya. Hukum laksana ekonomi Islam yaitu dibagi dua. Yang pertama adalah halal karena proses memperolehnya dan halal karena jenis pekerjaannya. Yang pertama adalah halal karena proses memperolehnya. Jangan sekali-kali umat Islam mencari rezeki dari Allah SWT dengan cara yang tidak halal atau tidak jelas antara halal dan haramnya. Karena rezeki dari Allah SWT akan dijadikan untuk memberikan nafkah kepada diri sendiri dan anggota keluarga yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah halal karena jenis pekerjaannya. Banyak jenis pekerjaan yang halal seperti menjadi pedagang, PNS, pengusaha, petani, nelayan, politisi, polisi, dan jenis lainnya. Jangan sekali-kali melakukan jenis pekerjaan yang haram seperti korupsi, menipu, mencuri, merampok, menjual narkoba, dan jenis pekerjaan yang tidak halal lainnya. Karena rezeki yang haram atau tidak halal dapat menyebabkan datangnya berbagai bentuk keburukan. Adapun keburukan-keburukan yang akan diperoleh ketika kita melaksanakan pekerjaan atau proses yang tidak halal sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong manusia berbuat maksiat. Yang kedua adalah mendatangkan azab dari neraka. Yang ketiga, tidak dikabulkannya doa. Dan yang keempat, tidak diterimanya segala amal ibadah. Yang keenam, terhalangnya beramal soleh. Yang ketujuh, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperoleh harta dari pekerjaan atau proses yang haram, maka kita senantiasa akan selalu berbuat maksiat dan akan didatangkan azab di neraka kelak dan tidak terkabulkannya doa. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa dan tidak kunjung dikabulkan, maka evaluasi kepada diri kita sendiri, sudah halalkah harta yang kita peroleh? Sudah halalkah harta yang kita makan? Karena salah satu penyebab tidak dikabulkannya doa adalah ada harta yang masuk ke dalam diri kita dengan cara atau proses atau pekerjaan yang haram. Oleh karena itu, kita harus menghindari pekerjaan-pekerjaan atau proses pencapaian harta dari cara yang haram. Tentunya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan tidak diterimanya amal ibadah. Setiap amal ibadah yang kita lakukan selama hidup, apabila tubuh kita terdapat harta yang haram, baik itu dari pekerjaannya ataupun prosesnya, maka amal tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah terhalang beramal soleh. Ketika kita ada harta yang haram, baik itu dari pekerjaannya ataupun proses memperoleh harta tersebut, maka kita malas untuk beramal soleh, untuk beribadah dan melakukan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah mendatangkan murka Allah. Yang selanjutnya adalah menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperoleh harta baik dari pekerjaan atau proses yang haram, maka lingkungan kita ataupun diri kita akan turunnya azab. Kita sering melihat banyak bencana alam atau kejadian-kejadian yang aneh di muka bumi ini. Bisa jadi
di lingkungan tersebut atau di daerah tersebut ada orang-orang yang melakukan pekerjaan atau proses yang haram. Oleh karena itu Allah menurunkan azab di daerah atau di suatu tempat tersebut. Karena azab Allah itu tidak memandang baik itu lingkungannya banyak orang yang baik ataupun yang soleh, atau yang tidak soleh ataupun yang berbuat jahat. Oleh karena itu kita senantiasa saling mengingatkan satu sama lainnya agar tidak melakukan kegiatan yang diharamkan oleh Allah, baik itu pekerjaan atau prosesnya. Selanjutnya adalah evaluasi untuk materi yang kita bahas tadi. Silakan kalian diskusikan atau cari dari sumber referensi lainnya untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah Indonesia sudah menerapkan sistem ekonomi Islam? Sertakan alasannya. Kalau sudah, seperti apa? Kalau belum, harusnya bagaimana? Yang kedua, apakah Anda pernah melakukan sistem ekonomi Islam? Apabila sudah, mengapa? Kalau belum, mengapa? Berikan alasannya. Yang ketiga adalah, bagaimana menurut Anda jika di dunia ini menerapkan sistem ekonomi Islam? Yang keempat, bagaimana cara menyikapi apabila kalian mengetahui kegiatan yang haram? Apa yang kalian lakukan? Tindakan apa yang kalian perbuat? Silakan kalian cari solusi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang mudah dipahami atau kurang jelas, saya mohon maaf dan silakan tulis di kolom komentar atau hubungi ke nomor WA saya. Jazakumullahu khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan tayangan presentasi bab ekonomi Islam bagian pertama, yaitu prinsip ekonomi dalam Islam. Semoga dengan kita mempelajari prinsip ekonomi dalam Islam ini, kita semua mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Karena Islam sendiri hadir sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ingat pesan ibu 3M: memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit hati dan termasuk penyakit virus corona ini. Kita berdoa agar wabah ini cepat berlalu, terutama di Indonesia, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Apabila terdapat bahasa tutur kata dalam penyampaian yang kurang berkenan atau kurang dipahami dalam penjelasan materi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.